Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metode numerik kelas 5C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah ya. Oh ya teman-teman, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Afi. Metode tertutup dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode bagi 2, yang kedua ada metode regula fals. Yang ketiga, ada metode perbaikan regula fals. Untuk pengertian metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada suatu interval. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode bagi dua menentukan estimasi atau pendekatan akar suatu fungsi f pada selang a, b. Selang a, b ditentukan secara random, tetapi dengan syarat nilai fungsi a dikali nilai fungsi b kurang dari 0. Maksudnya, salah satu dari nilai fungsi a atau nilai fungsi b berada di atas sumbu x dan satunya lagi di bawah sumbu x, sehingga nilai fungsinya ada di positif dan negatif dan dikalikan, maka hasilnya kurang dari 0. Untuk grafik interval, titik awal A dan B yang dipilih secara random pada selang A, B. Nilai fungsi A ada di bawah sumbu X, sedangkan nilai fungsi B ada di atas sumbu X, maka hasil kalinya adalah negatif. Di sini ada C1, C2, dan seterusnya. Pada dasarnya, metode bagi dua adalah metode yang memecah selang setengah sampai selang tersebut menjadi semakin kecil, sehingga mempersempit A, B menjadi kecil dan didapat estimasi seakurat mungkin. Selanjutnya ada langkah pengujian. Yang pertama, pilih A, B sehingga nilai fungsi A dikali nilai fungsi B kurang dari 0. Yang kedua, tentukan nilai C sebagai titik tengah A, B, yaitu dengan C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yang ketiga, ada bila nilai fungsi A dikali nilai fungsi C itu kurang dari 0, maka nilai C merupakan nilai fungsi B yang baru. Selanjutnya, ada bila fungsi A dikali fungsi B lebih besar dari 0, maka nilai C akan menjadi nilai fungsi A yang baru. Selanjutnya, ada bila fungsi A dikali fungsi B sama dengan 0, maka akar persamaan adalah C dan hitungan selesai. Yang keempat, jika A dikurang B kurang dari sama dengan epsilon, dan epsilon ini adalah nilai yang sangat kecil yang biasanya ditentukan oleh soal, maka akar persamaan adalah C. Jika tidak, maka ulangi langkah 2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Dengan metode bagi dua, tentukan nilai hampiran akar fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 1 pada selang 0,1 dengan epsilon sama dengan 0,2. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, langkah pertama, kita terlebih dahulu tuliskan apa yang diketahui pada soal. Di sini, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 1 dengan epsilon sama dengan 0,2, nilai A sama dengan 0, dan nilai B sama dengan 1. Yang pertama, kita lakukan literasi yang pertama dengan mensubstitusikan nilai A
kepada persamaan fx. Maka FA sama dengan 0,0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Maka dengan ini nilai FA kurang dari 0 karena nilainya negatif 1 ya. Negatif itu berarti dia kurang dari 0. Kemudian substitusikan B sama dengan 1 terhadap persamaan fx yang tadi. Maka FB sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3. Maka FB lebih besar dari 0 karena hasilnya positif 3. Selanjutnya kita mencari nilai C atau nilai tengah terlebih dahulu. Caranya A ditambah B dibagi 2. Itu rumus untuk mencari nilai tengah. Nah, di sini A-nya 0 dan B-nya 1, kemudian dibagi 2, maka didapatlah C sama dengan 0,5. Nah, substitusikan lagi nilai C ini kepada persamaan fx yang tadi. Maka FC sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0,5 dikurangi 1 sama dengan 0,625. Maka FC lebih besar dari 0. Kemudian kita akan menentukan selang baru. Nah, dari mana kita bisa dapatkan selang baru itu? Kita perhatikan nilai FA dan nilai FC-nya terlebih dahulu ya. Nah, jika nilai FA dikali FC kurang dari 0, maka selang barunya adalah A, C. Kita lihat di sini A-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0,5. Maka selang baru yang kita dapatkan adalah 0,0,5 dengan nilai 0 itu sama dengan A dan 0,5 itu sama dengan B. Nah, kemudian setelah ini kita adakan pengecekan B dikurangi A, yaitu B-nya yang dari selang baru ini ya. B-nya kita masukkan 0,5 dikurangi A-nya yang selang baru ini, A-nya 0, maka B dikurangi A sama dengan 0,5. Nah, ternyata hasil dari B dikurangi A itu lebih besar daripada epsilon. Kita epsilonnya di sini punya 0,2. Nah, ternyata 0,5 itu masih lebih besar daripada 0,2. Maka kita akan lanjutkan ke literasi yang selanjutnya. Literasi yang kedua, kita punya nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan 0,5, dan kita akan masukkan atau substitusikan A dan B ini ke persamaan yang tadi ya. Maka didapat FA sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 1, hasilnya sama dengan negatif 1. Maka FA kurang dari 0. Dan nilai B kita substitusikan lagi, FB sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0,5 dikurangi 1 sama dengan 0,625. Maka FB-nya lebih besar daripada 0. Dan kita akan mencari lagi nilai C atau nilai tengah. Ya, kita masukkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0,5, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah C sama dengan 0,25. Ya, kita substitusikan lagi ke persamaan yang tadi. Maka FC sama dengan 0,25 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0,25 dikurang 1. Hasilnya sama dengan negatif 0,234. Maka FC kurang dari 0. Oke, kita udah punya nilai FA, nilai FB, dan nilai FC. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menentukan selang baru. Ya, kita cek lagi, kita perhatikan lagi nilai FA dikali FC. Di sini nilai FA-nya itu negatif dan FC-nya juga negatif. Berarti dia hasilnya positif ya. Tentu negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Maka positif itu adalah lebih dari 0. Maka selang baru yang kita dapatkan itu adalah C, B. Nah, C-nya apa? C-nya 0,25. B-nya apa? B-nya 0,5.
Nah, berarti di sini selang baru yang kita dapat A sama dengan 0,25 dan B sama dengan 0,5. Oke, kita pengecekan lagi B min A-nya. Nah, B-nya 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,25. Kita cek apakah 0,25 ini sudah mendekati atau kurang dari nilai epsilon yang kita punya tadi. Ya, ternyata 0,25 itu masih lebih besar daripada epsilon. Berarti kita masih harus melanjutkan ke literasi yang selanjutnya. Oke, kita sudah sampai ke literasi yang ketiga. Dengan cara yang sama, metode yang sama seperti sebelumnya, kita akan mensubstitusikan lagi nilai A kepada persamaan fx yang tadi, begitupun dengan nilai B dan nilai C. Oke, kita substitusikan terlebih dahulu nilai A sama dengan 0,25 kepada FA, maka kita dapat hasilnya sama dengan negatif 0,234. Maka nilai FA kurang dari 0. Kemudian substitusikan lagi B sama dengan 0,5, maka FB didapat sama dengan 0,625. Maka FB lebih besar daripada 0. Oke, kita selanjutnya mencari nilai C atau titik tengah. Ya, A ditambah B per 2, maka hasilnya kita dapatkan C sama dengan 0,375. Substitusikan lagi nilai C kepada persamaan fx dan kita dapatkan fc sama dengan 0,178. Maka fc lebih besar daripada 0. Selanjutnya apa? Ya, kita menentukan lagi selang barunya teman-teman. Oke, kita perhatikan lagi nilai FA-nya. FA-nya itu kita punya negatif ya. Dan FC-nya apa? FC-nya kita punya positif. Maka negatif dikalikan dengan positif, pasti hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Maka selang baru yang kita dapatkan adalah A, C. A-nya apa? A-nya ini 0,25. C-nya apa? C-nya yang ini 0,375. Maka A-nya sama dengan 0,25 dan B-nya sama dengan 0,375. Oke, kita sudah dapat selang barunya ini ya, 0,25 dan 0,375. Selanjutnya, cek lagi B min A-nya. Nilai B min A itu sama dengan 0,125. Ternyata 0,125 ini sudah lebih kecil daripada epsilon atau 0,2. Maka dari sini literasi sudah selesai karena B min A yang telah kita dapatkan di akhir ini sudah kurang dari epsilon. Nah, akhirnya sekarang kita sudah sampai ke simpulan. Simpulannya, karena nilai B dikurangi A kurang dari epsilon, maka literasi selesai, sehingga diperoleh nilai hampiran akar adalah C sama dengan 0,75 dan FC sama dengan 0,178. Nah, nilai C dan FC yang diambil ini adalah nilai C dan FC di literasi yang terakhir ya. Oke, kita sampai berapa kali literasi sih kita harus lakukan gitu. Sampai kita mendapatkan nilai B dikurangi A-nya itu sudah kurang dari epsilon. Tapi di beberapa soal ada yang tidak mencantumkan nilai epsilonnya. Tapi biasanya jika tidak dicantumkan nilai epsilon, dia diberikan perintah literasinya hingga literasi keberapa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada metode regulavasi. Metode regulavasi adalah salah satu metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas sering. Prinsip utama metode regulavasi. Yang pertama yaitu menggunakan garis scan, garis lurus yang menghubungkan dua koordinat nilai awal terhadap kurva untuk mendekati akar persamaan nonlinear
atau titik potong kurva fx dengan sumbu x. Yang kedua, taksiran nilai akar selanjutnya merupakan titik potong garis scan dengan sumbu x. Kelebihan dan kelemahan metode regulavalsi. Kelebihannya yaitu membutuhkan lebih sedikit iterasi daripada metode biseksi. Kemudian kelemahannya yaitu ada dua. Yang pertama, tidak bisa mencari bilangan imajiner kompleks, dan jika terdapat lebih dari satu akar, harus dicari secara satu persatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan akarnya lebih lambat mencapai konvergen, tetapi jika dibandingkan dengan biseksi lebih cepat. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan akar dengan metode ini lebih rumit jika dibandingkan biseksi. Selanjutnya ada algoritma metode pada regulavalsi. Yang pertama itu didefinisikan fungsi fx, kemudian yang kedua tentukan batas bawah dan batas atas b. Yang ketiga tentukan toleransi error dan iterasi maksimum n. Yang keempat, tentukan nilai fungsi fa dan fb. Kemudian yang kelima, untuk literasi i sama dengan 1 sampai dengan n, di mana rumusnya yaitu x sama dengan b min fb dalam kurung b dikurang a per fb dikurang fa, di mana hitung nilai fx, kemudian hitung nilai error, dan jika fa dikali fx kurang dari sama dengan 0, maka A sama dengan C, dan jika B sama dengan C. Jika fx tidak sama kurang dari sama dengan toleransi error, maka hentikan iterasi. Nah, selanjutnya ada pun tabel kerja dari metode ini sesuai dengan algoritmanya dapat disajikan secara sistematis sebagai berikut. Contoh soal, tentukan akar persamaan fx sama dengan ex dikurang 5x pangkat 2 menggunakan metode regulasi Volsi, atau nilai epsilon sama dengan 0,00001, dan berikut penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat di bawah ada tabel, dan jumlah leleran tabel di atas sama dengan 22 lebih banyak daripada jumlah leleran metode bagi 2. Bila diperhatikan dari leleran 12 sampai leleran 21, nilai A, B, C tidak pernah berubah, padahal FC sudah sangat kecil atau 0. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung, konkav, di dalam selang AB, akibatnya garis potongnya selalu terletak di atas kurva bila kurvanya cekung ke atas, atau selalu terletak di bawah kurva bila kurvanya cekung ke bawah. Pada kondisi yang paling ekstrim, nilai mutlak B dikurang A, nilai mutlak tidak pernah lebih kecil dari epsilon, sebab salah satu titik ujung selang dalam hal ini B selalu tetap untuk setiap leleran R sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan titik mendek atau stagnant point. Pada titik mendek, nilai mutlak B dikurang A, nilai mutlak sama dengan nilai mutlak B dikurang A, nilai mutlak R sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya, yang dapat mengakibatkan program mengalami looping. Untuk mengatasi hal ini, kondisi berhenti pada algoritma regulavalsi harus kita tambah dengan memeriksa apakah FC sudah sangat kecil sehingga mendekati 0. Jadi, kondisi pada repeat until menjadi until ABS A dikurang A lebih kecil daripada epsilon 1 atau ABS FC lebih kecil daripada epsilon 2. Bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar di atas dengan epsilon 2 sama dengan 0,00001, lelerannya akan berhenti pada R sama dengan 12 dengan akar X sama dengan 0,605267. Perbaikan metode regulavalsi. Untuk mengatasi kemungkinan kasus titik mendek, metode regulavalsi kemudian diperbaiki atau modified false position method. Caranya, pada akhir lelaran R sama dengan 0, kita sudah memperoleh selang baru akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1.
Berdasarkan selang baru tersebut, tentukan titik ujung selang yang tidak berubah atau jumlah perulangan lebih besar dari 1 dikurang yang kemudian menjadi titik mendek. Nilai F pada titik mendek itu diganti menjadi setengah kalinya yang akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Dimisalkan fungsi f(x) cekung ke atas di dalam selang A, B seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ya, di sini tuh ada gambar grafik kurvanya. Lalu setelah menghitung nilai CO pada lelaran R sama dengan 0, ujung selang B untuk lelaran R sama dengan 1 tidak berubah. Titik B menjadi titik mandek. Karena itu, untuk lelaran R sama dengan 1, nilai FB yang dipakai adalah FB per 2. Begitu juga untuk lelaran R sama dengan 2. Nilai FB yang dipakai adalah setengah dari nilai FB sebelumnya. Pada akhir lelaran R sama dengan 2, C2 sudah terletak di bawah kurva Y sama dengan Fx. Selang yang dipakai selanjutnya adalah C1, C2. Dengan cara ini kita dapat menghilangkan titik mandek yang berkepanjangan. Ini dilihat dari grafik yang sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu temukan akar dari suatu fungsi f(x) sama dengan e pangkat x dikurang 5x pangkat 2 di dalam selang 0,1 dengan epsilon 0,00001 dan deltanya 0,00001. Dan ini jawaban dari soal tersebut berupa tabel. Bisa dilihat ya. Sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.